Qala Syekhul Mu'allif halaman 663 Pak. Kaifiyatus sholati. Bermula ini itu nerangkan tata caranya sholat. Tata caranya sholat. Yundabu disunahkan li muridi sholati bagi orang yang menginginkan sholat. Yundabu disunahkan li muridi sholati bagi orang yang menginginkan sholat. Apa yang disunahkan? Ayyuqaddima, apa hendaknya mendahulukan siapa muridi sholat al-adana adzan wal iqamata dan qomat wa iyastaka awalan wa iyastaka dan hendaknya bersiwak siapa muridi sholat awalan pertama kali. Papil hadisi itu di dalam satu hadis rakaatani bermula lafal rakaatani bermula 2 rakaat bisiwakin dengan bersiwak itu khairun, itu lebih baik min sab'ina rakaatan daripada 70 apanya rakaatnya bi ghairi siwakin dengan tanpa siwak. Jadi Bapak-bapak, tata cara sholat itu walaupun kita sudah terbiasa mengerjakannya tiap waktu, tiap saat, ini kita pertajam lagi bahwa disunahkan bagi orang yang menginginkan sholat untuk mengedepankan, mendahulukan adzan dan qomat. Alhamdulillah adzan sudah berkumandang di masjid kita, bersaut-saut dengan masjid-masjid yang lain. Itu nandai bahwa negeri kita itu diridhoi Allah, karena suara adzan itu mampu meredam muka Allah. Pernah saya sampaikan di kitab Khasaisul Ummah bahwa kalau di pagi hari ada suara adzan sepanjang siang itu insya Allah bala tidak akan diturunkan Allah. Seperti macam-macam bala itu tak akan diturunkan Allah. Alhamdulillah itu yang membuat Pontianak itu masih bertahan dengan baik karena berkumandangnya adzan. Bagi orang yang adzan sepanjang suaranya bergema itu disaksikan bangsa jin, malaikat, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang menyaksikan bahwa dia ini orang yang membela agama Allah. Kemudian di antara penafsiran firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik, ya, tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, menegakkan agama Allah. Salah satu penafsiran waman ahsanu qala, tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah. Itu adalah juru adzan. Juru adzan itu Pak. Jadi kalau kita tak bisa jadi ulama, tak bisa jadi kiai, bapaknya, kita jadi juru adzan itu sudah mengajak orang baik. Jadi juru adzan itu memang
istimewa karena punya tempat dekat dengan Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah begitu dekatnya dengan Nabi itu sampai Nabi suka dengan dia. Jadi kalau kita mau sholat, kedepankan azan dan qomat. Wa ayyastaka awalan, harus bersiwak pertama kali. Karena 2 rakaat bersiwak itu lebih baik 70 rakaat tak pakai siwak. Ini hadisnya nomor 1, hadis rawahul Bazzar, rijalu muwassaqun. Perawi-rawinya hadis dipercaya. Makanya bapak-bapak, kalau kita lihat orang-orang Arab semua itu sangat antusias itu bersiwak itu. Jadi kalau ngamalkan hadis inilah dia, 2 rakaat siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Bayangkan 70 rakaat kita letihnya bukan main, 20 ya tak mampu. Ya, 20 rakaat ya. Ini namanya keutamaannya ibadah. Kalau kita lihat orang-orang Arab di Mekah itu ya gosok-gosokkannya siwak gitu. Mestinya nanti boleh di sini ini di samping-samping tuh disiapkan siwak, Pak. Toko kebutuhan untuk jemaah. Boleh itu, Pak. Income-nya masuk ke masjid. Cocok saya. Seperti siwak, minyak wangi. Tapi jangan masuk dalam masjid. Pojok sana. Jadi kalau nak wudhu, nengok ada siwak kita tak bawa, utang dulu. Boleh. Boleh itu. Daripada itu di pojok sana atau koperasi masjid. Dilengkapi dengan segalanya, serbannya. Di mana-mana masjid, Pak. Di Ampel. Di mana-mana itu. Income-nya ke jemaah juga. Cocok saya itu, Pak. Karena kalau seperti ini kan, siwak-siwak ini kan kadang lupa di rumah. Taruh situ. Jual tasbih, sajadah. Ya. Sewa kamar sikit situ. Balik ke masjid. Setuju saya itu, Pak. Kalau itu siwak. Boleh di ketua pengurus, boleh masukkan agenda itu untuk buat koperasi masjid. Nah, cocok saya, Pak. Karena seperti siwak-siwak ini diperlukan. Kalau lihat dalil ini kuat. Di mana-mana masjid yang memang sudah terbiasa ngitupkan sunnah Nabi itu, apa kebutuhan jemaah itu memang disiapkan di samping-samping. Ya, jadi masuk membantu dia nambah pahala. Kadang kita itu bukan berarti tak mau bersiwak. Siwaknya yang nak kita pakai itu tak ada. Harus beli dulu. Kemudian kadang lupa bawa. Taruh memang situ. Dah untuk taruh situ kita siwakkan. Boleh itu. Ada kamar-kamar kosong. Taruh kebutuhan jemaah di situ. Sarung, songkok, supaya amit tuh ya. Jadi luar biasa sunnah seperti ini nih. Jadi 2 rakaat bersiwak itu lebih baik dari 70 rakaat tanpa siwak. Summa yukabbiru, kemudian bertakbir siapa orang murid salat, takbiratul ihrami, dengan bertakbiratul ihram. Nawiyan, keadaan berniat. Bahasa Arab. Keadaan berniat biqalbihi, dengan hatinya. Niat fi'las sholati, pada mengerjakan sholat. Allati yaqsiduha atau yaqsuduha. Allati yaqsiduha, yang bermaksud siapa dia, pada sholat. Boleh gak disingkat? Allati yaqsuduha, yang dia bermaksud pada sholat. Rafi'an, keadaan mengangkat yadaihi, kedua tangannya. Hazwa mangkibaihi, sejajar
kedua baunya, sejajar kedua baunya. Summa yahuttuhuma, kemudian dia menurunkan kedua tangan tahta sadrihi, di bawah dadanya, wa fawqa surratihi, dan di atas pusatnya. Di atas pusatnya, di bawah dada, di atas pusat. Ini yang dipakai ulama-ulama Syafi'iyah. Habib Zain ini mazhab Syafi'i. Qabidan, keadaan menggenggam, bikaffi yaminihi, dengan telapak tangan kanannya, ku ayasarihi, pada pergelangan tangan kirinya. Ya begini Pak, lebih sedap dipandang. Inilah guru-guru saya yang alim-alim tuh, Kiai Sahal Mahfud, Kiai Sahal alim Pak, di atasnya Kiai Ma'ruf Amin, punya karangan banyak begini semua. Said Muhammad saya tengok begini, Said Ahmad begini. Kalau begini nih kurang sedap pandang. Walaupun ada dalilnya tuh, ada kan yang sembahyang gini, kurang kena. Inilah dia. Jadi Islam itu dengan keindahan itu juga ada kebersamaan. Ada orang sembahyang begini, ya ini cocok dah nih, cocok kena nih. Kalau terlalu bawah itu tak. Jadi di atas pusat, di bawah dada, di atas pusat, sambil megang apa itu pegelangan tangan kiri. Nah, ginilah dia. Ada juga yang gini miring. Inilah dia. Sip nih. Dah bagus dah. Walaupun dalil tuh ada yang begini, ada yang kalau Iran sama mazhab Malik itu kalau di Mekah, ada saya lihat di Ibanatul Akam, ada yang lepas. Allahu Akbar, lepas dia. Tapi yang agak kena itu ginilah dia. Menurut ulama-ulama cocok kena di hati, walaupun ada dalil lain yang berselisih sedikit itu agaknya pas itu seperti yang kita pakai sholat umumnya itu Pak. Jadi takbir berikutnya itu ihram, niat, kemudian bermaksud mengerjakan sholat, qasad, ta'arud, ta'yin. Kalau sholat wajib ada usolli, ta'arud fardu, ta'yin itu menyatakan waktu isya atau subuh atau zuhur atau asar dan seterusnya. Nah, itu harus 3. Qasadnya itu usolli, ta'arud itu fardu, ta'yin itu nyatakan waktu sholat. Nah, kalau sholat mutlak cukup usolli, ngangkat tangan, hadwa mangkibai, sejajar bau. Sejajar bau ini gini lah Pak, sekitar seperti ini. Insyaallah itu. Kemudian menurunkannya di bawah dada, di atas pusat. Wa yaqra'u, dan membaca siapa orang, doa iftitahi, doa iftitah. Wa abduluhu, bermula utamanya doa iftitah, ayyaqula, hendaknya berkata siapa orang, wajah tu. Di sini wajah tu nih. Kalau di Quran Nabi Ibrahim itu inni wajah tu. Ini yang diselisihkan Ustadz Hidayat. Ada yang pakai wajah tu, ada yang inni wajah tu. Kalau kita biasa lihat di kitab perukunan sholat Melayu itu pakai inni wajah tu. Seandainya ada yang pakai langsung wajah tu wajah lilladzi fataras samawati wal ardh, itu juga boleh. Tapi yang biasa kita amalkan tuh inni wajjahtu, karena di Quran itu inni wajjahtu. Surah Al-An'am juz 7 Pak, inni wajjahtu. Kalau di sini wajjahtu saja. Mungkin ini pakai hadis. Saya belum meneliti tentang hadis-hadis yang pakai ini atau wajjahtu. Tapi yang biasa kami pakai inni wajjahtu. Wa abdaluhu wajjahtu atau inni wajjahtu.
Ini sungguhnya saya wajah itu menghadapkan wajihya mukaku, muka lilladzi kepada Tuhan Allah, fataras sama, fatara yang menciptakan siapa Allah, siapa ladzi, as-samawati langit-langit, wal arda dan bumi, hanifan keadaan condong kepada agama yang benar, atau lurus boleh. Hanifan maknanya lurus boleh. Musliman berpasrah diri, orang yang berpasrah diri, orang yang berpasrah diri. Wama dan tidak ana bermula saya, itu minal musyrikin, itu golongan orang-orang yang syirik. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadah hajiku, wa mahyaya dan nusuki itu ibadahku boleh. Kalau nusuk bisa makna ibadahku atau ibadah hajiku. Wa mahyaya dan hidupku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inna sholati, sungguhnya salat saya, wa nusuki dan ibadah saya atau ibadah haji saya, wa mahyaya dan hidup saya, wa mamati dan mati saya, itu lillah, itu milik Allah Rabbil alamin, Tuhan pemilik semesta alam, Tuhan pemilik semesta alam. La syarika, tidak ada sekutu atau teman lahu bagi Allah. Syarik itu tidak sekutu, tidak ada sekutu. La syarika, tidak ada teman yang menandingi, lahu milik Allah. Wa bidzalika, dan dengan itu umirtu, saya diperintahkan, wa ana bermula saya, minal muslimin, itu golongan orang-orang muslim. Jadi Bapak, doa kita ini sudah wujud perjanjian kita dengan Allah. Salah satu fungsi sholat itu, dengan kita sholat, kita sudah ada perjanjian dengan Allah, bahwa Allah itu tidak akan menyiksa kita, dan insya Allah menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surga. Nah, jadi ada lagi saya baca di kitab ini Hasanul Ummah, ternyata berkaitan dengan firman Allah, yauma yuksafu an saqin yud'auna sujud yaum salimun, pada hari dibukakan atau disingkap betis mereka dan mereka dipanggil untuk sujud kepada Allah, maka mereka tidak mampu. Ini orang yang tak pernah sholat di dunia itu tidak ada perjanjian dengan Allah. Kemudian yang kedua, dia tidak diberi kesempatan di akhirat itu untuk sujud pada Allah, karena di dunia dia tidak biasa sujud. Itu hebatnya sholat, Pak. Jadi sholat itu seperti Allah nanti memanggil kita di akhirat sebagai hamba yang sujud, maka kebiasaan sujud kita di dunia ini terbawa ke akhirat di hadapan Allah. Makanya pernah saya sampaikan juga, ada namanya sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia ini termasuk sahabat yang suka berkhidmat dengan Nabi. Kalau di siang hari dia membantu Nabi, membawakan tempat wudhu Nabi. Kemudian kalau malam itu dia tidur di tepi pintu Nabi, di tepi pintu kamar Nabi. Jadi pengawal Nabi, Pak. Kalau di NU itu bansernya dia. Nah, jadi kalau Nabi siang itu yang bawakan wudhu, tempat wudhunya, apa yang dibutuhkan Nabi dia membawanya. Kemudian kalau malam
Dia tidur di tepi pintu kamar Nabi. Sampai begitu sukanya Nabi dengan Rabi'ah itu, Nabi itu nawarkan, sal, mintalah pada Allah. Nanti aku bantu mendoakan kamu, kata Nabi. Yang diminta sama Rabi'ah ini, minta bahwa doakan saya ya Rasulullah, saya berteman denganmu di surga dan bisa masuk surganya Allah. Kata Nabi, yang lainnya, dah itulah saya minta, katanya. Nah, karena saya tahu dunia itu paniyah, munqati'ah. Dunia itu akan binasa dan akan kita tinggalkan. Jadi saya minta bisa berteman dengan Nabi, dengan kamu ya Rasulullah. Nabi itu cuma minta yang lain, Rabi'ah cuma minta yang itu. Kata Nabi, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kamu tolong saya bisa mengenal dirimu, banyakkan sujud. Itu artinya kalau kita mau bisa ketemu dengan Nabi, banyakkan sujud. Sujud kita itu kalau dihitung-hitung ya sholat wajib, banyak sujud tuh Pak, 17 rakaat kali kan berapa kali sujud kita itu, ditambah lagi sholat sunnah. Pokoknya sujud itu salah satu cara kita dekat dengan Nabi. Kemudian sumai ta'awudzu, kemudian baca ta'awudz. Siapa musalli sirran, secara pelan atau dengan pelan, wa yaqra'u, dan membaca siapa musalli al-fatihata, fatihah, jahran, dengan keras, fil jahriyati, di dalam bangsa solat yang keras, wasirran, dan baca pelan, wasirran, dan dengan pelan, fisirriyati, di solat yang pelan, ma'amura'ati hurufiha, beserta menjaga huruf-huruf Fatihah, wa tasdidatiha, dan tasdidnya Fatihah, wa yaqulu, dan membaca siapa orang akibaha, mengiringi Fatihah, amin, baca amin. Amin itu termasuk maknanya istajib doana ya Allah, kabulkan doa kami. Sumaya yaqra'u, kemudian kalau bisa sih aminnya imam dengan makmum itu serta. Sumaya yaqra'u, kemudian membaca siapa musalli suratan, satu surat, ba'dal fatihati, sesudah Fatihah. Wahia, bermula membaca surat itu sunnatun, itu hukumnya sunnah, lil imami, bagi imam, kalau makmum mendengarkan bacaannya saja, wal munfaridi, dan orang yang sholat sendirian, fi raqatihi subhi, di dalam 2 rakaat subuh, wal ulayaini, dan 2 rakaat yang pertama, min baqil faraidi, dari semua perdu-perdu sholat, atau dari sisanya perdu-perdu sholat. Baki itu maknanya dari sisa, kalau bahasa Jawa sekerine, dari sekerine, sekeri ada ya, sekerine, sisa perdu-perdu sholat. Wa ammal ma'mumu, adapun berma'mum, fala yazidu, maka tidak menambah siapa makmum, alal fatihati, di atas Fatihah. Kalau makmum Fatihah ya dia. In sami'a, jika mendengar siapa makmum, qiraatal imami, bacaan imam. Kalau sudah dengar bacaan imam, tak boleh, tak usah baca surat lagi dia. Wa illa, kalau tidak, dia tak dengar bacaan imam karena jauh. Tapi sekarang ada mic, jauh pun pasti dengar.
Fayaqra'u, maka membaca siapa makmum as-surata, surat sirran, dengan pelan. Dengan pelan. Jadi bapak-bapak, kita urut-urutkan cara kita sholat itu. Kita suci dari hadas kecil, hadas besar, menandai kita itu masuk untuk dekat dengan Allah. Maka innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang yang ahli tobat dan menyucikan diri. Alhamdulillah, Islam itu agama yang sangat sempurna, mengatur hubungan baik kita dengan Allah. Sehingga sebelum kita sholat tuh Pak, kita disuruh bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Bahkan kalau kita mau tawaf, disuruh mandi dulu. Masuk kota Mekah, mandi dulu. Maka kalau kita zuhur kadang-kadang mandi kan, mandi itu pagi, kadang sore 2 kali. Kayaknya kalau kita sudah baring, kalau mau sholat itu tidak mandi itu kayaknya kurang nyaman perasaan. Karena memang setiap gerakan mau ibadah itu disuruh bersuci sama Allah. Mandi itu salah satu nyegarkan badan kita untuk bersih-bersih diri menghadap Allah. Mulai dari pakaian. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan, man nazafa saubuhu, ya, barang siapa pakaiannya, bajunya bersih, ijtihada, semangat hidupnya. Jadi kalau kita bersih pakaian, itu hilang malas kita. Ini betul. Kita kalau pakai baju yang sudah berhari-hari tak dicuci, itu semangatnya kurang Pak, dibanding kita pakai baju baru bersih, baru dibuka, walaupun tak baru dibeli, maksudnya itu bersih. Kita pakai, apalagi baju kaos itu sekali pakai ya ada keringat dah, dipakai lagi 2 kali 3 kali, tak nyaman dah badannya. Maka betul Imam Syafi'i, barang siapa ya man nazafa saubuhu zalakasluhu, hilang malasnya. Kalau tak salah segitu. Barang siapa bersih pakaiannya, hilang malasnya. Waman qaba nafsuhu zada aqluhu. Barang siapa wangi dirinya, maka tambah akalnya. Maka Nabi itu luar biasa cerdas, karena suka wangi-wangi. Karena Nabi memang suka wangi-wangi Pak, pengharum di dalam ruangan, ya, kemudian pakai wangi-wangi. Jadi kalau pakaian bersih, maka hilang malasnya. Kemudian kalau pakai harum-harum, parfum wangi-wangian, tambah akalnya, semangatnya bersih. Jadi kebiasaan Nabi itu, kalau saya baca di kitab Muhammad Insan Kamil, memang daya tariknya itu banyak Nabi itu. Di samping orangnya ganteng, Nabi itu orangnya memang suka bersih wak, kemudian bersih-bersih, sehingga Nabi itu bercelak. Dalam riwayat Nabi lahir itu bercelak Pak. Makhulan maknanya itu sudah bercelak. Al-kahal itu maknanya bercelak. Rafi'a radai, ngangkat tangannya dan sujud kepada Allah. Jadi awal kita mengerjakan ibadah itu mulai bersih hadas kecil, hadas besar, kemudian lengkap dengan wudunya, doa wudunya, begitu utamanya ibadah tadi, sampai kalau kita wudunya udah lengkap, yang udah kita praktekkan itu dengan doanya, sampai doa terakhir kita baca ngadap kiblat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah bukakan 8 pintu surga dari kita ngerjakan wudu dengan doanya tadi. Kemudian ancang-ancang solat. Ketika kita mau solat, ngerjakannya tadi itu dengan niat dalam hati, usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin. Kemudian setelah takbir Allahu Akbar. Jadi doa iftitah itu tidak ada awal bacaan ta'awuz basmalah, langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa iftitah ini gabungan, kombinasi antara ayat-ayat Quran, tapi jadi doa iftitah. Ini wajah tu, ini ada di surat Al-An'am ayat juz 7. Kemudian inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini juga Quran. Sama juz 8, Pak. Inna solati wa nusuki wa mahyaya, ini juga Quran. Kemudian setelah kita baca doa iftitah, baca ta'awud. Ta'awud itu pelan. Walaupun sholatnya keras, tetap ta'awud itu pelan. Kemudian yaqra'ul Fatihah, jahran fil jahriyati, kalau sholatnya keras dia juga keras, pelan juga pelan. Dengan merawat huruf-huruf dan tasdidnya. Jadi insya Allah, karena sudah kita ada gurunya juga tentang praktik Fatihah tadi, insya Allah kurang lebihnya begitulah kita. Jadi seandainya ada kurang-kurang kita betulkan, kemudian kalau sudah genah, sudah teruskan. Karena memang namanya sholat itu kunci daripada semua ibadah. Jadi insya Allah Fatihah kita itu sudah betul karena sudah dipraktikkan dengan Pak Ustadz Lukman. Kemudian yang kita dengar, yang kita betulkan itu sudah genah semua Bapak. Tinggal kita teruskan cara yang terbaik untuk kita baca tadi. Jadi di dalam kitab Safinatun Najah memang jangan sampai cacat sedikit pun, seperti iyaka itu harus ditasdid. Ada beberapa hal yang dalamnya itu harus lengkap dengan tasdid-tasdidnya dan juga bacaan dengung dan lain sebagainya. Jadi insya Allah gitu saja kajian kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah SWT dan semoga ibadah kita selalu istiqomah sampai akhir hayat kita. Kita jaga ibadah kita sesuai dengan tuntunan para ulama-ulama kita. Semoga Allah memberi kita kesempatan banyak untuk beribadah sholat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.